tentang F&B Department. Tampilan sudah terlihat F&B? Sudah, Pak. Oke ya, untuk F&B ini, jadi saya akan ajarin semua departemen yang ada di hotel ya. Tadi udah room, sekarang kita ke F&B. Nah, F&B ini suatu departemen yang punya pelenturan flexibility untuk kita mencari revenue ya. Kalau kamu jadi FOM, jualan kamar, kamarnya ada 100, ya kesempatan kamu jualan 100. Nggak mungkin kamar 100, revenue-nya jadi 200 kamar gitu ya. Kalaupun ada kayak di airline, mungkin pagi diisi oleh di airport, hotel kamu di airport, pagi mungkin ada pesawat yang stranded, pesawat yang nggak jadi terbang, masuk ke hotel, jam 12 check out, isi lagi kamar mungkin ya, tapi nggak nyampe 200%, itu kecil ya. Tapi kalau namanya F&B, jualan F&B itu nggak ada limitnya. Kita bisa bikin di banquet, bikin di beberapa event gitu. Makanya harus dibutuhkan kreativitas dari seorang F&B manager ya. Oke. Jadi scoop dari F&B departemen sama departemen yang lain sebagai F&B director, kita harus memastikan departemen F&B bisa juga mencari menjual produk semaksimal mungkin, membantu penjualan dari hotel ya. Banyak promo-promo F&B yang harus dibuat jauh sebelum tahunnya. Jadi kalau kamu bikin budget tahun 2025 gitu, nanti kamu bikin budget tahun 2026, kamu bikin tuh sebagai F&B manager kalender event ya. Mungkin Januari bikin acara apa, Februari misalnya Valentine, terus ada Chinese New Year, terus nanti Lebaran bikin apa, bulan puasa bikin buka puasa package-nya apa. Nah, di F&B lebih banyak variasi program promosinya ya. Kalau room ya kita kan hanya jualan kamar ya, tapi kalau F&B kan package-nya banyak gitu kan. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan seorang F&B director yang idenya brilian ya, banyak ide, jadi nggak setiap bulan itu kita punya konteks atau tematik gitu ya. Jadi jualannya akan menjadi lebih variatif dan berharap restorannya akan selalu ada tamunya. Kadang susah memang jualan hotel restoran. Kamu bayangin kalau hotel-hotel yang restorannya, coffee shopnya hanya ramai di breakfast doang. Kalaupun ada meeting yang lunch sama dinner aja gitu. Nah, kamu harus lihat hotel yang punya event sehingga tidak mengandalkan tamu in-house aja. Tamu-tamu outside datang gitu. Kayak Hotel Mulia Jakarta atau Shangri-La itu kayak breakfast itu banyak orang-orang Jakarta ya yang dengan daya beli yang lebih kuat. Dia pengen breakfast di Hotel Mulia gitu, dan itu nggak bisa langsung go show reservation, harus booking dulu karena banyaknya tamu yang ingin breakfast di sana gitu ya. Nah, itu contoh bahwa sukses F&B-nya sehingga tamu outside dari hotel itu banyak yang ingin breakfast khusus di Hotel Mulia atau Shangri-La misalnya Jakarta gitu ya. Oke, next. Nah, beberapa F&B, restoran, dan kitchen juga mempunyai beberapa standar industri sama ya. Apalagi kalau kamu kerja di brand-brand besar, hygiene adalah yang utama ya. Jadi kita kadang-kadang kalau kita menjadi outside catering, kita harus ada step-step untuk misalnya nanti terjadi keracunan gitu ya, kamu harus nyiapin sampel makanan yang dikirim, itu ada sampelnya disimpan di dalam freezer atau chiller, nanti dikasih remark, misalnya ini offset catering tanggal berapa, kemana. Jadi in case kalau misalnya ada sesuatu, sampel itu akan dijadikan alat untuk membuktikan apakah keracunannya di hotel, dari makanan hotel atau memang dari luar ya. Nah, ini juga sangat penting ya, karena banyak, apalagi sekarang dengan online, media online gitu ya, banyak hotel-hotel, kalau kamu lihat di ini beritanya,
menjadi, promosi yang negatif ya, gara-gara bisa jadi tamunya memang betul mengalami nggak proper gitu makanannya, atau memang dia mencari sesuatu, dicari salahnya hotelnya gitu, sehingga diharapkan dapat diskon dan sebagainya. Nah, ini harus hati-hati kamu sebagai F&B untuk bisa me-manage F&B sehingga tidak ada tuntutan dari pihak, luar ya. Ini sama yang tadi saya sampaikan kalau untuk departemen F&B ya, kalau F&B-nya gede biasanya di bawahnya paling atas ada direktur F&B, di bawahnya ada executive chef dan sebagainya. Atau kalau memang executive chef yang merangkap jadi F&B director juga lebih bagus, tergantung dari konteks hotelnya ya. Nanti kalau hotelnya besar, banquet ada sendiri kitchen-nya, ada banquet operation, ada banquet chef sendiri, terus kalau ada restoran fine dining sendiri chefnya, atau specialty ya, Chinese restoran, Italian restoran dan sebagainya. Jadi kayak Hotel Mulia Jakarta itu banyak sekali outletnya dan banyak sekali departemen headnya di unit-unit restorannya gitu ya. Di F&B kamu harus juga mengerti tentang cost. Umumnya yang dibahas adalah food cost ya. Karena food cost itu adalah biaya yang paling besar di dalam industri hotel. Nanti di mata kuliah akunting saya akan ceritakan tentang food cost dan sebagainya ya. Terus kalau kamu punya restoran, kamu juga marketing plan-nya harus jalan ya. Jangan sampai kamu punya restoran baru 3 tahun, akhirnya tutup. Nah biasanya restoran itu puncak-puncaknya dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Tapi kalau kamu lihat ada satu restoran yang bisa bertahan lebih 5 tahun, selain tradisional restoran ya, misalnya kalau orang jualan pempek Paraden kan hanya itu doang. Ini misalnya kamu bikin kafe nih, kafenya konsepnya misalnya Italian restoran, terus dibuka di Palembang itu bisa bertahun-tahun kamu eksis, itu berarti marketing plan-nya, cost-nya, dan tentang F&B lainnya well prepare ya, sampai bisa bertahan lebih dari 5 tahun biasanya sudah menunjukkan bahwa ya kamu profesional bisa memanage restoran tersebut. Oke, cost ini sangat penting ya, karena nanti melihat kalau kamu di F&B, salah satu yang saya sampaikan bahwa parameter keberhasilan seorang chef F&B adalah gimana cara memaintain food cost-nya ya. Nah, ada juga yang food cost-nya tinggi tapi volume jualannya gede. Misalnya kayak tadi saya sampaikan kalau di Mulia Jakarta, sekali wedding itu bisa nyampe miliaran gitu ya. Itu artinya memang dari sisi harga jualnya mahal, volumenya banyak gitu ya. Terus nanti food cost-nya berapa banyak gitu. Memang harganya tinggi pasti produk-produknya bagus-bagus gitu ya. Tapi diharapkan kita bisa memaintain food cost-nya serendah mungkin supaya untungnya menjadi lebih besar ya. Apa sih yang dilakukan oleh FB Director atau FB Management ya di dalam industri hotel, terutama F&B, ya harus memastikan juga seperti front office dan yang lain ya, memastikan tamu nyaman, menggunakan fasilitas restorannya, terus juga, nah ini yang bedanya F&B dengan room ya. Di F&B ada unsur ambience-nya ya, restorannya ambient tuh, suasananya seperti apa gitu ya. Terus makanan juga presentation, karena di sini akan ada unsur mata ya. Orang lihat dulu, lihat tuh presentasinya bagus makanannya gitu kan. Dari mata baru ke taste mulutnya, oh gimana rasanya gitu. Nah banyak hotel yang presentation nggak dijagain, terus rasa juga nggak stabil, nggak standar. Nah itu yang PR bagi seorang F&B director, chef, gimana caranya presentasinya bagus, terus makanannya standar, siapapun yang masak rasanya sama, tetap enak gitu ya. Nah problem di F&B atau terutama di kitchen kan menjaga standar supaya rasa sama itu agak susah gitu ya. Kalau kamu lihat kayak contoh kecil restoran Solaria gitu ya. Solaria itu bisa sama rasa nasi gorengnya di Palembang, di Jakarta. Karena dia menggunakan misalnya kitchen sentral. Semua bumbunya jadi satu, misalnya dari kitchen di Jakarta. Jadi di mana tuh di Palembang, Solaria itu tinggal towing dong, manasin aja ibaratnya. Nggak masak dari nol. Nah itu standarnya akan terjaga tuh. Karena bumbunya
sudah dibuat dalam satu kitchen ya, dalam satu chef yang corporate chef-nya yang udah menentukan gramasinya, sehingga mau makan dimanapun ya, kayak kamu makan McDonald dimanapun di Indonesia rasanya sama standar gitu. Nah itu yang susah bagi hotel ya. Hotel-hotel brand besar juga susah untuk supaya menyeragaman F&B ini. Tapi banyak juga hotel yang besar yang masing-masing hotel punya spesifik makanan restorannya ya. Jadi tidak diseragamin gitu ya. Mungkin buffetnya diseragamin kayak Santika misalnya. Dia bagus makanan lokal Indonesianya gitu ya. Jadi hampir semua Santika standar breakfast-nya untuk bintang 4 sudah ditentukan gitu ya. Minimal apa makanannya, terus makanan lokalnya apa yang disajikan dan sebagainya ya. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan sama ya, nggak di F&B aja, di semua industri. Ya kondisi ekonomi mempengaruhi ya. Kayak di Jakarta kamu bikin kafe misal di Kemang, karena memang daya belinya banyak ekspatriat, ya kamu mungkin rame dibanding kamu bikin kafe di Palembang misalnya, kotanya nggak sebesar Jakarta, daya belinya juga beda, nggak banyak orang foreigner, nggak banyak ekspatriat, mungkin harga jual kamu nggak bisa terlalu mahal. Beda kalau kamu jual di Kemang, di Jakarta, di mana marketnya orang-orang asing, mungkin harga jual per table atau harga per makanannya bisa di atas 500.000 gitu misalnya. Paling gampang kamu lihat ya paket buka puasa sekarang nih, hotel-hotel kan, ada yang hotel di daerah cuman di atas di harganya 200 ribuan. Tapi di Jakarta atau di Bali kamu lihat rata-rata misalnya udah 500.000 gitu ya buffetnya. Nah, itu kan menunjukkan dia berani jual 500.000 karena ada marketnya gitu ya. Tapi kalau kamu jual 500.000 buka puasa di Palembang, mungkin ada market tapi nggak banyak gitu ya. Oke, ini kamu baca aja ya. Nah, ini level di dalam departemen apa, di semua area di industri hotel lah, nggak dari F&B aja. Kita mulai dari departemen head, terus nanti karir path kita akan naik sampai general manager naik jadi area jadi direktur dan sebagainya ya. Ini ada struktur atau karir path yang akan kamu harus cari ya ke depan. Ini responsibility dari F&B sama ya. Gimana cara merencanakan dulu menu-menu apa yang akan kita jual dalam 1 tahun ini. Ternyata menunya banyak yang slow moving, yang nggak laku gitu. Kamu ganti itu menunya. Nah, decision making ganti menunya, mungkin harganya misalnya. Terus kamu harus memastikan juga tim kamu jualannya juga harus solid. Jadi staff motivation, dan yang terakhir kita harus kontrol gimana supaya jualannya selalu top condition ya. Ini pengaruh bisnis F&B sama dari industri lain, ada pengaruh luar, pengaruh internal ya. Kalau luar kondisi politik, misalnya kayak COVID kemarin nggak boleh jualan, tapi banyaknya delivery, ya itu contoh dari yang membatasi jualan. Kalau internalnya gimana, staffnya banyak absennya, banyak sakitnya, terus makanannya si chef banyak kebuang, porsinya enggak kegedean dan sebagainya, kebanyakan dan sebagainya ya. Nah, yang penting juga memanage meal experience ya. Sama di hotel juga gimana, di room kamu menjadi nyaman menggunakan fasilitas F&B, menggunakan fasilitas lain, misalnya swimming pool dan sebagainya. Ini harus dipikirin untuk kita jualan. Gimana jualannya memberikan memorable experience bagi tamu ya. Di F&B terutama lebih dominan nih untuk yang gini-gini. Variasi menu juga menjadi penting. Jangan sampai menunya membosankan. Kalau kamu stay 5 hari meeting, ketemu breakfast modelnya gitu aja pasti bosan kan. Nah, kita harus punya rotasi menu yang banyak sebagai chef supaya tamu nggak menjadi bosan. Interior design hotel, restoran yang mempengaruhi ya. Kamu sampaikan ambience-nya. Kamu makan di hotel resort, konsepnya yang dekat ke laut. Mungkin emang lebih panas, tapi dapat experience di sananya. Tapi kalau kamu panas di dalam kota, di dalam restoran pasti juga nggak nyaman. Nah, ini adalah contoh dari gimana kita membangun kondisi bisnis sehingga menjadi menarik ya. Table setting juga menjadi pengaruh, terus desain yang saya sampaikan, buffetnya, pastiin buffetnya, besaran meja buffet dengan isi di atas buffetnya
proporsional ya, jangan sampai mejanya gede tapi makanannya sedikit, terus tidak ditata menarik sehingga kelihatan kayak kita makan catering gitu ya. Nah, oke, ini selanjutnya sama juga salahnya harusnya ke ini ya. Ini emailnya jadi ke yang dlpaltekpar@gmail ya. Ini ada kuis juga untuk F&B. Jadi kamu tugas hari ini ada 2 kuis. Pertama tadi yang tentang rooms, dan ini tentang F&B ya. Pertanyaannya, what's the main characteristic of F&B operation? Ini jawabannya dari point of view kamu ya sebagai mahasiswa, apa yang tadi saya sampaikan. Jangan lupa nama kampus di subjeknya sama mata kuliahnya ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak, Palembang? Belum saya akhiri. Belum Palembang. ada, Pak. Cukup, Oke, Pak. kalau nggak ada, nanti habis ini biasa materinya saya akan share. Ketua kelas, tolong yang hadir siapa aja, yang nggak hadir siapa, nanti akan di-compare dengan yang ada di sistem ini. Karena di sini kan ada absensi juga ya dari Microsoft Teams. Oke, thank you and see you next week ya. Thank you, Pak.